Gereja Evangelis Amerika Serikat terjun bebas. Temuan terbaru dari Pusat Penelitian Kebudayaan di Universitas Kristen Arizona menemukan semakin menurunnya kepercayaan Kristen dan kehadiran di gereja. Jika ada kalian pikir kalian bisa masuk surga, kalian pantasnya masuk neraka. Beberapa dari kalian mati kelak akan masuk neraka. Tamatlah riwayat kalian. Pantas saja gereja-gereja di Eropa dan Amerika bangkrut. Bahkan banyak yang dijual-jual. Mengapa? Ya jelas, khotbah pastor atau khotbah pendeta mengatakan bahwa kalian semua atau orang-orang Kristen akan masuk neraka. Tuhan akan memasukkan kalian ke neraka. Tamatlah kalian. Belajarlah ke masjid, belajarlah ke muslim yang taat untuk menjadi Kristen yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Islam TV. Para sobat, untuk kali ini admin setuju dengan Bapak Pendeta atau Pastor ini yang mengatakan bahwa orang-orang Kristen, orang-orang Katolik semuanya akan masuk neraka. Kalian pantasnya masuk neraka, kata Pak Pendeta. Kalau ingin menjadi Kristen yang baik, silakan pergi ke masjid. Selama seminggu saja ke masjid, melihat orang-orang Islam yang taat, yang beribadah 5 kali sehari. Bukan seperti kalian yang hanya seminggu sekali. Lanjut, Padet. Gereja Evangelis Amerika Serikat terjun bebas. Temuan terbaru dari Pusat Penelitian Kebudayaan di Universitas Kristen Arizona menemukan semakin menurunnya kepercayaan Kristen dan kehadiran di gereja. Jika ada simbol apa yang terjadi pada kepercayaan di Irlandia ini, gereja kabar sukacita di luar Dublin dulunya merupakan salah satu gereja terbesar di seluruh Irlandia, tapi kini sudah dibongkar karena sangat sedikit orang yang menghadiri kebaktian. Seorang teman saya muslim dan saya mencintai muslim, mereka mengingat Tuhan mereka 5 kali sehari. Tapi kita orang Kristen, kita mengingat Tuhan kita seminggu sekali. Mereka orang-orang muslim pergi ke masjid setiap hari, tidak seminggu sekali. Pergilah dan belajar ke mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Sebuah fenomena yang tidak biasa terjadi di mana sejumlah gereja di negara-negara Eropa, Amerika sepi jemaat. Hingga beberapa beralih fungsi menjadi bar dan restoran atau taman skateboard. Kemudian ada yang menjadi masjid. Baiklah, saya sedang mencari gereja Saint Lucy, Missouri, dan saya menemukan gereja itu. Lihatlah, ini gereja Saint Laborious, tapi tidak lagi disebut Saint Laborious, gereja Katolik. Sebentar, melihat bangunannya seperti pada pertengahan 1800-an dan sekarang menjadi taman skateboard pada Sabtu dan Minggu untuk bermain skateboard dan orang-orang bergaul di sana. Halo, di sini Bedford di Inggris. Bedford adalah tempat John Bunyan menulis buku Pilgrim Progress dan banyak sejarah Kristen. Jadi apa yang kita lihat di sini merupakan sebuah gereja tua. Ini bukan lagi sebuah gereja. Ini menjadi pusat pendidikan Islam dan pusat ibadah. Sejak beberapa dari gereja-gereja ini mengalami kemunduran, orang-orang tidak sering mengunjunginya dan sekarang berubah menjadi masjid. Lantas mengapa demikian? Diberitakan oleh Detswell, fenomena ini ditengarai terjadi akibat sejumlah skandal yang menimpa gereja, salah satunya pelecehan seksual pastor terhadap jemaatnya. Skandal pelecehan seksual gereja Katolik, lebih dari 300 pendeta, pelecehan seksual terhadap lebih 1.000 anak, dan kemudian ribuan lainnya. Selain skandal, gereja Katolik juga punya masalah diduga yang menjadi penyebab gereja di barat ditinggalkan. Selebihnya, menurut jemaat gereja-gereja di barat dikatakan terjadi karena kegagalan pribadi, yakni kurangnya interaksi antar mereka dengan Tuhannya. Hal ini tampaknya disadari betul oleh sejumlah pastor. Mereka adalah Pastor Eastwood Anaba dan Pastor Lumumba.
yang mana dalam khotbahnya keduanya membandingkan umat Islam yang beribadah 5 kali sehari dengan Kristen yang hanya sekali sepekan, dan menyuruh jemaatnya agar datang ke masjid, belajar Muslim yang taat. Suatu hari teman saya yang beragama Islam, saya cintai orang-orang Muslim karena mereka lebih kuat dari kita. Jika seorang Muslim di majelis ini akan ada tempat sholat di sebelah terpisah sana, mereka mengatakan Tuhan 5 kali sehari. Jadi bahkan waktu antara berbuat dosa dan bertobat menjadi sangat singkat. Jadi mereka seperti Nabi Daud dalam banyak hal. Tapi kita orang Kristen, kita mengingat Tuhan seminggu sekali. Banyak dari kita, banyak dari bishop, itulah kebenarannya. Jika Anda ingin menjadi Kristen yang baik, suatu saat mintalah imam masjid agar mengizinkan kalian masuk masjid. Selama seminggu kamu akan berubah. Ikuti saja seorang Muslim yang taat. Umat Islam setiap hari mereka datang ke masjid. Tidak seminggu sekali, tapi setiap hari. Dan mereka pergi berapa kali? 5 kali. Oh, pertemuannya terlalu banyak dan ibadahnya terlalu banyak. Sementara ada Muslim yang sholat 5 waktu. Lihat gereja. Anda diperintahkan rukuk dan sujud, membasuh diri kita sendiri sebelum masuk gereja. Banyak akan berhenti pergi ke gereja. Macam apa ini? Melepas sepatu, basuh kaki, basuh badan. Semua yang kalian anggap tidak penting, Muslim melakukan semuanya. Kemudian mereka memasuki masjid. Mereka tidak duduk di kursi, mereka duduknya di karpet. Allahu Akbar, sholat. Mereka mengikuti imam dengan penghormatan penuh. Pergi dan belajarlah ke mereka. Kalian pikir kalian bisa masuk surga, kalian pantasnya masuk neraka. Beberapa dari kalian mati kelak akan masuk neraka. Tamatlah riwayat kalian. Para sobat, inilah fenomena yang terjadi di benua Eropa dan benua Amerika, di mana gereja-gerejanya sepi. Banyak sekali kita temukan iklan-iklan di media sosial, iklan-iklan di surat kabar atau majalah, dijual gereja luas sekian dengan harga sekian. Bayangkan, rumah ibadah dijual. Nggak usah heran. Karena apa? Karena pastor pendeta sudah tak mampu lagi untuk membiayai operasional gereja. Perpuluhan yang ditunggu-tunggu dari iuran jemaatnya tak ada, sangat sedikit. Karena apa? Ya jelaslah, karena yang hadir di gereja cuma beberapa gelintir, itu pun yang sudah tua-tua. Artinya mereka pun barangkali tak kuat lagi, tak mampu lagi membayar perpuluhan. Pak Pendeta ini jujur, Kristen akan masuk neraka. Kalau mau menjadi Kristen yang baik, silakan belajar ke Muslim. Pergilah ke masjid selama seminggu saja. Kau akan menjadi Kristen yang baik. Tapi yang terjadi setelah belajar Islam, banyak di antara orang-orang Kristen yang justru bersyahadat. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.